untuk kehadiran, silakan kalian isi kehadiran kalian untuk absennya, kehadirannya sudah dikirim? Oke, berarti sudah ya untuk kehadiran. Alhamdulillah semuanya hadir, berarti anak ibu sudah ini sehat semua. Hari ini kita belajar tentang peranan virus bagi kehidupan. Nah, ada tujuan pembelajaran. Siapa yang bisa menyampaikan tujuan pelajaran kita hari ini? Oke, anak AHA, tolong sebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran melalui diskusi kelompok menggunakan media pembelajaran berdasarkan gaya belajar C. Peserta didik A mampu menganalisis peranan virus yang merugikan dengan tepat. Kemarin tentang apa materi kita, kalau masih ingat? Siapa yang bisa menyampaikannya? Nggak ada yang ingat? Sudah lupa? Oke, Novel. Virus yang merugikan, jenis-jenis penyakit yang merugikan. Jenis-jenis penyakit. Jadi virus itu kemarin kita mengenal jenis-jenis virus. Hari ini kita mengaitkan dengan materi yang sudah kita sampaikan minggu kemarin. Kemarin tentang jenisnya, kalau sekarang kita mengenal penyakit yang berhubungan dengan jenis virus yang kita pelajari minggu kemarin. Pada pelajaran hari ini ada beberapa hal yang kita sampaikan tentang penilaian. Bahwa penilaian yang pertama yang kita nilai adalah penilaian sikap. Penilaian sikap kalian selama proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian antusias. Nah, penilaian antusias itu berkaitan dengan motivasi kalian, semangat kalian. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan presentasi. Ini berkaitan dengan pada saat kalian menyampaikan diskusi kalian. Baiklah, di sini ada penayangan gambar tentang penyakit. Mengapa saya sering batuk pilek? Nah, pernah mengalami batuk pilek? Ini salah satu yang disebabkan oleh virus. Padahal kecil masalahnya batuk pilek kok bisa terserang oleh virus. Nah, itu salah satu virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa yang kalian pernah mengalami batuk pilek? Pernah, tidak? Bagaimana cara mengatasinya? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Andini. Yaitu caranya dengan memakai masker, jangan itu sering mencuci tangan, hindari Betul, yang dibilang Andini itu adalah cara mengatasinya, salah satunya adalah kita harus mencuci tangan. Satu apa lagi? Menghindari yang berkotor. Apa lagi? Ada yang tahu lagi selain Andini yang bisa cara mengatasi batuk pilek di dalam tubuh kita atau penderita? Siapa lagi yang ingin bertanya? Oke, Amanda, Anda duluan. Menjaga kebersihan. Oke. Kalau misalnya bersih itu jangan langsung dilap muka, ini disemprot dulu pakai hand sanitizer, dibersih dulu tangan, cuci baru ngelap muka. Iya, jadi kita harus steril tangan kita, jangan kita habis ini ya, kita habis buang sampah langsung muka kita tangan kita ke muka, itu tidak boleh. Karena apa? Virus itu bisa masuk ke dalam rongga dari permukaan dari wajah kita, karena wajah ini adalah tempat area sensitif. Nah, jadi kita tidak tahu, karena virus kan kita tahu kalau virus itu tidak nampak dari kasat mata. Oke, siapa lagi yang bisa menunjukkan cara mengatasi batuk pilek? Anak-anak tadi, oke, baik, anak-anak. Dengan minum obat. Oh iya, salah satunya minum obat. Siapa lagi? Bagus. Siapa lagi? Oke, Novel. jangan minum es. Iya, jangan minum es. Nah, kenapa?
agar tidak terserang oleh penyakit. Baiklah, silakan kalian duduk nanti secara berkelompok sesuai dengan gaya belajar kita, baik itu visual, auditori maupun kinestetik. Nah, sebelum pembagian duduk secara berkelompok, nanti mau Ibu jelaskan dulu cara pengisian LKPD-nya. Pintar. Jadi LKPD ini semua gaya belajar sama cara pengisiannya. Yang membedakannya adalah sistem kasus pengerjaan sistem kasusnya. Oke? Jadi dalam LKPD ini nanti kalian buka link masing-masing sesuai dengan gaya belajar kalian. Yang visual, yang auditori, yang kinestetik, bukalah sesuai dengan gaya belajar. Di situ sudah Ibu kasih link kasus masalah penyakit DBD. Nah, tahu DBD nak? Tahu penyakit DBD? Tahu. Sering kenal penyakit DBD? Alhamdulillah, berarti ada itu sehat ya? Oke, di sini ada aktivitas. Jadi pertama yang kalian lakukan adalah kalian buka artikel yang untuk gaya belajar visual, untuk yang kinestetik buka link gambar, nanti yang auditori buka link video. Nah, yang kedua, kamu mengerjakan LKPD itu yang sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalam LKPD dengan melihat kasus yang Ibu berikan di dalam link tersebut. Paham? Oke, ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan yang Ibu berikan. Setelah itu ada tanggapan dan komentar. Nah, tanggapan dan komentar ini nak akan kalian tulis pada saat presentasi. Jadi tanggapan, saran, komentar dari kawan-kawan kamu nanti dengan di kelompok lain itu dicatat, ditulis di dalam LKPD. Sudah itu kalian berikan kesimpulan dari beberapa yang kalian analisis. Paham? Yang Ibu suruh cara mengerjakan LKPD nak? Oke, alhamdulillah. Ini Ibu memberikan kesepakatan dulu sebelum kita mendiskusikan. Ibu mau memberikan waktu kita sama-sama berapa menit untuk mengerjakan LKPD ini. Kira-kira berapa? Biar nanti serempak semuanya selesai. Bu, kami 15 menit. Bu, kami 20 menit cukup. Nah, ayo kita memberikan kesepakatan dulu dalam pengisian LKPD. Ayo. Oke, sekitar 20 menit nih. Jam berapa sekarang? 9.15. Nah, jadi kalau selesainya nanti jam berapa? Ayo. 9.35. Jadi 9.35 semuanya selesai mengerjakan analisis dari penyakit DBD atau kasus yang Ibu berikan nanti. Baiklah, silakan kalian duduk secara berkelompok sesuai dengan gaya belajar kalian yang biasa kita buat. Ayo nak. Ini kelompok visual. Ini kinestetik. Auditori. Ini auditori. Ini ya kinestetik yang kedua, kelompok kedua. Ini auditori kelompok 2. Baiklah, sesuaikan dari penjelasan saya tadi cara pengisian LKPD. Jadi mohon diisi berbagi tugas nak. Yang isi LKPD-nya siapa, yang nanti menyiapkan bahan-bahannya. Boleh kalian ambil dari artikel atau dari internet atau dari literatur atau ngambil dari buku, panduan buku boleh. Tambahkan dari solusi atau untuk melengkapi jawaban LKPD kalian. Jadi boleh buka dari
untuk diskusi kelompok. Silakan. Silakan Nak. Yang ini ya, auditori ya. Saya. Apa Nak? Saya. Kalau ini video, jadi kalian apa yang kalian dari media yang akan dipresentasikan nanti gunakan apa? Video. Video nanti cari Nak ya solusinya bagaimana ininya dampak dari DVD nanti dijelaskan ya. Presentasinya sudah konsep ya. Apa yang nanti bisa menampilkan? Nanti kirim aja lewat ini, lewat telepon ini kita presentasinya menggunakan ini ya, sama ya. Oke. Ini kelompok. Iya, kita setting. Kalian menggunakan apa Nak? Ya, kerjakan LKPD-nya, dikerjakan medianya, nanti waktu kalau sisa cuma 20 menit sepakatnya tadi. Ini kelompok ini ya, auditori. Sudah ketemu videonya Nak? Sudah Bu. Nah, boleh pakai video custom boleh. Yang penting ini bisa dipahami oleh kalian. Enak ya? Jadi boleh pakai internet atau pakai dari sana, tapi jangan semuanya Ibu ya. Diusahakan dari pemikiran kalian juga, jangan takut salah karena kita belajar dari kesalahan. Jadi kerjakan semampu kita sesuai dengan pemikiran kita. Enak ya? Kita melakukan speaking dulu sebelum kita presentasi. Kita melakukan speaking. Ayo Andini, semangat. Hasil dari diskusinya. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan tentang dampak, penyebab, dan solusi demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Kemudian dampak dari demam berdarah tersebut jika sudah terlalu parah maka akan mengakibatkan pada pembuluh darah kita. Kemudian pada jaringan nampak bintik-bintik merah pada kulit, kadang-kadang terjadi pendarahan di hidung seperti itu. Saya Sandra Putri dari kelompok kinestetik 1 ingin bertanya. Sebutkan tanda dan gejala demam berdarah. Tanda-tanda dari demam berdarah. Oke, kami akan dijawab pertanyaan dari Nabila Putri. Apa gejala dari penyakit DBD? Jadi munculnya ruam pada kulit, pusing, panas tinggi, demam, terus badan lemes, terus ada bintik-bintik merah. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan masalah penyakit demam berdarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan dalam pembelajaran kita hari ini
DBD tadi. Saya dari kelompok visual bernama Naila Pratili akan menanyakan tentang bagaimana cara awal nyamuk menyebabkan virus tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara awal nyamuk menyebabkan virus tersebut. Itu melalui gigitan nyamuk itu sendiri yang menyebabkan virus demam berdarah. Puas? Apakah puas? Kelompok visual? Gimana sih cara virus itu masuk ke Itu menjelaskan bagaimana tahapnya. Ada yang ingin menjawab pertanyaan ini? Oke, selamat kinestetik. Nyamuk itu datang kepada kita itu gara-gara kita sedang foto atau kita di dalam foto itu nyamuk datang kepada kita itu datang ke tubuh manusia itu gigit dari ujung yang tajam itu gigit di sini. Nah itu dan menyedot darah kita itu akan mendatangkan yang namanya penyakit DBD berdarah demam. Caranya seperti itu. Apakah kelompok visual telah hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sekarang sudah menunjukkan pukul 10.20 nah ya. Jadi tadi sudah 3 kelompok yang sudah maju. Jadi tinggal 2 kelompok lagi akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena kita terkendala juga dengan waktu. Baiklah, dari hasil ini ya. Baiklah, untuk hasil dari 3 kelompok ini, siapa yang bisa mengevaluasikan atau menyimpulkan dari masing-masing kelompoknya? Siapa yang bisa memberikan ininya evaluasi atau memberikan sebelum itu memberikan penguatan? Ada? Ada? Ada Bu? Ada. Oke, perwakilan dari kelompok auditor ini. Sini, di situ aja. Apa hasilnya? Hasil dari kesimpulan dari kita hari ini yaitu penyakit demam berdarah dengue itu sangat berbahaya. Jadi kita upayanya itu tadi sudah banyak kelompok kata-kata seperti menjaga kebersihan lingkungan, menjaga imun tubuh dan sebagainya. Kita Baik, betul ya. Ibu tambahkan ya. Sebenarnya penyakit DBD ini adalah penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan karena ini tergantung dari sistem kekebalan tubuh sama betul kata kamu. Jadi dapat ibu dari presentasi visual, auditori, kinestetik tadi bahwa rata-rata sama penjelasannya. Cuma cara media pembelajarannya yang berbeda. Intinya penyakit DBD ini tergantung dari lingkungan kita sendiri. Nah, semakin kita menjaga baik, menjaga lingkungan kita tetap bersih, kesehatan, kita sering olahraga, maka kita tidak akan terserang yang namanya penyakit DBD. Jadi seperti itu. Jadi penyakit DBD itu tergantung dari kita, virus itu tergantung dari kita. Semakin kita ini ya, kesehatan kita tidak kita jaga, olahraga kurang, asupan makanan kita kurang, habis itu kita tidak menjaga sistem imun di dalam tubuh kita, maka virus itu gampang untuk masuk ke dalam tubuh kita. Karena DBD itu ada masa kritis. Nah, masa kritis itu di hari ke-3 atau ada juga yang di hari ke-7. Kita bilang sembuh, tapi itu otomatis kembali lagi kambuh penyakit DBD. Jadi setelah kita belajar ini lebih
apa lagi untuk menekankan kesehatan yang ada di dalam tubuh kita. Itu ini ya pengantar atau dari Bu bahwa penyakit DBD itu sangat rentan sekali di dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari diskusi kita? Oke, anak paham. Apa yang perlu kita simpulkan dari tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang lain tolong dicatat ya. Oke.